Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Tahukah Anda bahwa dalam budaya Batak ada perkawinan yang terlarang? Generasi muda Batak harus tahu ini. Konon, pada zaman dahulu kala orang yang melanggar aturan perkawinan terlarang itu akan diberi sanksi adat, termasuk dibuang ke hutan. Dalam video ini akan disajikan 5 jenis perkawinan yang terlarang dalam budaya Batak. Namun sebelumnya silahkan terlebih dahulu klik tombol subscribe-nya agar channel kita ini dapat bertumbuh lebih baik lagi. Terima kasih. Jenis perkawinan terlarang yang pertama adalah perkawinan namar padan. Padan artinya janji atau sumpah. Dengan demikian, marpadan artinya mengucap janji atau bersumpah. Sekali padan telah terucap, maka seumur hidup harus dipatuhi dan dijalankan. Selama ini yang kita ketahui adalah bahwa dalam budaya Batak, muda-mudi yang semarga dilarang melakukan perkawinan. Bila dilanggar, hukumannya sangat berat. Mereka akan dikeluarkan dari masyarakat adat, bahkan bisa diusir dan dibuang ke hutan. Namun ada juga perkawinan yang terlarang walaupun berbeda marga. Hal ini disebabkan nenek moyang dari kedua marga yang berbeda itu pada zaman dahulu kala telah melakukan perpadanan atau marpadan. Lazimnya isi dari perpadanan tersebut adalah sisada anak, sisada buru. Yang terjemahan bebasnya ke dalam bahasa Indonesia adalah seputra dan seputri. Maksudnya putra-putri mereka sejak sumpah itu diucapkan dianggap bersaudara kandung, sehingga terlarang bagi mereka untuk melakukan perkawinan. Contohnya, keturunan marga Siregar dengan keturunan marga Nenggolan tidak boleh saling menikahi, walaupun sebenarnya kedua marga ini adalah marga yang berbeda. Akan tetapi pada zaman dulu kala, kedua marga ini telah melakukan perpadanan sisada anak, sisada buru. Jenis perkawinan terlarang yang kedua adalah perkawinan namarito. Perkawinan terlarang jenis kedua ini mirip dengan jenis pertama tadi. Bedanya adalah, pada jenis pertama, perkawinan terlarang disebabkan adanya padan antara dua marga yang berbeda dari nenek moyang yang berbeda. Sedangkan pada jenis kedua ini, perkawinan terlarang karena adanya perpadanan antara marga yang berbeda tetapi berasal dari nenek moyang yang sama. Misalnya dalam marga Parna atau keturunan Raja Nayambaton. Semua keturunan dari marga Parna atau Pomparanisi Raja Nayambaton tidak boleh saling menikahi, karena walaupun berbeda marga sebenarnya, tetapi dianggap namarito atau namariboto, karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Misalnya, marga Simbolon dilarang menikah dengan Boru Sitanggang. Marga Simaramata dilarang menikah dengan Boru Sialagan. Demikian seterusnya hingga ada 50 lebih marga dalam kelompok marga Parna ini, yang dianggap sedara, meskipun marganya berbeda. Marga lain yang sama seperti marga-marga Parna ini adalah marga-marga yang termasuk ke dalam kelompok Silahi Sabungan. Terdapat 8 marga dalam kelompok Silahi Sabungan ini, mulai dari marga Sihaloho hingga ke marga Tambunan. Karena dianggap satu darah, karena satu nenek moyang, maka keturunan marga Sihaloho misalnya adalah terlarang bila menikahi keturunan dari marga Tambunan. Demikian pula dengan marga Sinurat dengan marga Sinabutar, dan seterusnya. Masih banyak kelompok marga lain yang juga melakukan perpadanan yang sama. Perkawinan terlarang ketiga adalah dua punggusa parihutan. Misalnya pria A menikahi gadis B, maka kakak atau adik kandung laki-laki dari pria A dilarang menikahi kakak atau adik kandung perempuan dari gadis B. Dengan kata lain, dua pria bersaudara kandung dilarang memiliki mertua yang sama. Atau sebaliknya, dua gadis yang bersaudari kandung dilarang memiliki mertua yang sama. Perkawinan terlarang yang keempat adalah marboru tulang nasoboyo lion. Dalam budaya Batak yang disebut tulang adalah kakak atau adik laki-laki dari ibu kandung kita. Menikahi putri dari tulang ini disebut marboru tulang atau marpariban. Dalam budaya Batak, marboru tulang atau marpariban adalah perjodohan yang paling ideal. Pada umumnya, orang tua Batak, terutama mereka yang masih memegang teguh tradisi lama, senantiasa mendorong putra-putra mereka untuk marboru tulang atau menikahi putri dari tulangnya. Namun ternyata ada juga perkawinan marboru tulang yang terlarang, yakni marboru tulang nasoboy olion. Boru tulang atau pariban nasoboy olion adalah boru tulang rorobot atau tulang bau. Yang disebut tulang rorobot atau tulang bau adalah tulang dari ibu kandung kita. Bagi pria Batak adalah terlarang baginya untuk menikahi boru tulang rorobotnya. Perkawinan terlarang yang kelima adalah marboru namboru.
Dalam budaya Batak yang disebut Namburu adalah kakak atau adik kandung perempuan dari ayah kandung kita. Bagi pria Batak terlarang baginya untuk menikahi anak perempuan dari Namburunya. Atau sebaliknya, bagi gadis Batak terlarang baginya untuk menikahi putra dari tulangnya. Baiklah pemirsa, demikian video kita kali ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Bila merasa ada manfaatnya, mohon subscribe, like, komen, dan share. Thank you very much. Goodbye and take care.